dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendakinya. Ketiga, kesengajaan sebagai kemungkinan. Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya. Dalam Dolus ini dikenal teori apa boleh buat, bahwa sesungguhnya akibat dari keadaan yang diketahui kemungkinan akan terjadi tidak disetujui, tetapi meskipun demikian untuk mencapai apa yang dimaksud resiko akan timbulnya akibat atau di samping maksud itu pun diterima. Uraian mengenai bentuk-bentuk penyertaan juga diikuti dengan pertanggungjawaban pelaku dalam delik penyertaan sebagai berikut. 1. Plagiar atau pelaku. Pelaku adalah orang yang secara material dan personal nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi. Seorang pelaku adalah orang yang perbuatannya telah memenuhi setiap unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum di pidana yang dilanggar. Oleh karena itu, pada prinsipnya ia merupakan orang yang baik secara sendiri maupun terkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana. Tentu saja, jika pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut ia dapat dibuktikan kesalahannya. Menurut doktrin hukum pidana plagiar dibedakan dengan dader. Plagiar adalah orang yang menjadi pelaku dalam penyertaan yang dapat dipidana yang sama dengan pembuat. Sedangkan dader adalah pembuat dari suatu perbuatan pidana atau orang yang melaksanakan semua unsur rumusan delik dan pembuat yang mempunyai kualifikasi sebagai terdakwa yang dibedakan dengan kualifikasi sebagai pembantu. Sekalipun seorang plagiar bukan seorang yang turut serta, kiranya dapat dimengerti mengapa ia perlu disebut pelaku di samping pihak-pihak lain yang turut serta atau terlibat dalam pembuatan pidana yang ia lakukan adalah dipidana bersama-sama dengannya sebagai pelaku. Sedangkan cara penyertaan dilakukan dan tanggung jawab terhadapnya juga turut ditentukan oleh keterkaitannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku utama. Dengan demikian, plagiar adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk juga bila dilakukan melalui orang-orang lain atau bawahan mereka. Yang kedua, model plagiar. Dan yang ketiga, menyuruh melakukan. Yang keempat, menganjurkan. Yang kelima, pembantuan. Kami lanjutkan ke ahli korporasi yang disampaikan Prof. Nindyo Pramono, bahwa berdasarkan ahli terangkan, good corporate governance adalah seperangkat tata hubungan antara manajemen, direksi, dewan komisaris, pemegang saham, dan para pemangku kepentingan stakeholder lainnya yang mengatur dan mengarahkan kegiatan perusahaan. GCG diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Penerapan GCG secara baik merupakan langkah penting dalam membangun kepercayaan pasar dan mendorong arus investasi internasional yang lebih stabil dan berjangka panjang. GCG terdiri dari 4 prinsip dasar atau core principles, yaitu transparansi, akuntabilitas, keadilan, tanggung jawab. Saat ini GCG diatur dalam Permenak nomor 2 per garing MBU garing 03/2023 tentang pedoman tata kelola dan kegiatan korporasi signifikan badan usaha milik negara, disingkat Permenak BUMN GCG. Menurut pasal 1 angka 23 Permenak, tata kelola perusahaan yang baik adalah suatu tata cara pengelolaan perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Ini. Berdasarkan prinsip GCG dan fakta persidangan, Emil Ermindra bertindak sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Tidak ada bukti bahwa Ermindra terlibat dalam penyusunan kebijakan strategis atau pengambilan keputusan di luar lingkup tugasnya, sehingga tuduhan terhadapnya tidak memiliki dasar yang kuat. Berbicara tentang board manual atau terlaksana kerja direksi dan komisaris adalah pedoman yang mengatur hubungan kerja antara dewan komisaris dan direksi.
dalam suatu perusahaan berdasarkan keterangan Prof. Tarsisius Murwadi, sebagaimana diterangkan penasihat hukum dalam keterangan ahli ADCAT, bahwa berkaitan pedoman manual tersebut harus dijalankan sebagai aktualitas dalam menjalankan bentuk GCG.